Indonesia dikenal dengan keberagamannya. Dengan banyaknya perbedaan ini, nilai-nilai agama dan demokrasi menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Lalu, bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Simak terus video ini. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, agama juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana hubungan antara agama dan demokrasi di Indonesia? Apakah keduanya berjalan beriringan dalam kehidupan bermasyarakat? Nama saya Al-Qodar Agia. Untuk agama dan politik, dua-duanya harus beriringan dengan akidah. Agar akidah itu berjalan dan politik mengacu pada akidah, supaya politik dan agama tidak melenceng dari agama. Karena di Indonesia kan kita tahu bahwa Indonesia itu ada 7 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau warga Indonesia. Maka kita menjaga kedaulatan NKRI walaupun berbeda pendapat, berbeda agama, tapi kita tetap satu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus saling menjaga dari pandangan politik maupun agama. Jelas. Dalam agama kita harus saling menghargai antar umat beragama. Karena kita diajarkan bukan untuk memandang atau menghargai satu agama, tapi semua yang ada di Indonesia ini kita harus saling menghargai satu sama lain, itu untuk menjaga satu NKRI supaya tidak saling membedakan gitu. Jadi dalam Islam itu kan sudah diajarkan, ya kan, saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya mengenal satu agama, tapi kita harus menghormati dan mengenal bahwasanya agama Islam itu mengajarkan kita menghormati yang agama lain gitu. Nah, pesan saya, politik boleh kita jalankan, tapi toleransi pun juga harus kita lebih kuat untuk mempersatukan toleransi itu dalam beragama. Karena suara itu bermakna agar setiap apa yang diperjuangkan oleh bangsa ini, setiap pemuda, setiap orang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang akan datang. Nah, ini yang kita harus bedakan. Tempat ibadah itu untuk ibadah, tapi kampanye itu di tempat yang lebih khusus lagi. Jadi ibadah tetap kita di tempat yang ibadah. Politik jangan bawa ke tempat ibadah. Politik yang jujur salah satunya ya didasarkan dengan keimanan, ketakwaan. Itu mendasarkan kita menjadi berpolitik dengan jujur. Tapi kalau orang yang tidak jujur, ya pasti setiap manusia hidup nggak semuanya sempurna, pasti ada yang punya ambisi ya untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang kotor. Indonesia bukan hanya soal perbedaan, tapi soal bagaimana kita hidup berdampingan. Di balik riuhnya perdebatan besar, ada napas demokrasi yang sebenarnya justru dirawat di gang-gang sempit dan ruang-ruang komunitas kita. Ya, kalau menurut pendapat saya sih, emang kalau pilihan itu ya berbeda-beda ya, pendapat orang itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang berbeda pendapat dengan pilihannya, ada yang perdebatan kecil. Tapi sejauh ini setelah masa-masa pemilu selesai, ya mereka seperti biasa lagi, beraktivitas seperti biasa dan tidak ada yang namanya merusak hubungan silaturahmi antar warga. Yang paling penting adalah menghormati pilihannya masing-masing. Jangan sampai karena perbedaan pilihan dalam hal politik memutuskan hubungan silaturahmi antar warga. Jauhkan silaturahmi antar warga. Saya sarankan tetap menjalin kebersamaan walaupun kita berbeda paham politik. Yang penting kita kebersamaan di dalam lingkungan, bersosial dan berwarga.
Saya rasa sudah cukup ya demokrasi di antara kita, di lingkungan kita udah berjalan dengan baik. Banyak warga-warga yang sudah berpartisipasi misalnya dalam pemilihan RT, dalam pemilihan ketua DKM, dan juga di dalam pemilu. Tantangan yang sering saya lihat adalah penyebaran informasi yang salah melalui media sosial. Kadang-kadang orang atau warga mempercayai kabar itu, berita itu tanpa mengecek kebenarannya, sehingga berita itu dapat merusak tali silaturahmi dan kerukunan antar warga. Harapan saya, masyarakat Indonesia bisa semakin dewasa di dalam berdemokrasi, saling menghormati pendapat orang lain, saling menghargai walaupun berbeda pendapat, dan bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan saya juga berharap masyarakat lebih bijaksana menggunakan media sosial. Bagi banyak orang, agama dan demokrasi sering dianggap dua hal yang berseberangan. Namun, bagi mereka yang mendalami akar nilai keduanya justru bertemu pada satu titik, yaitu keadilan. Kalau menurut saya sih ya sangat berpengaruh ya, karena dengan adanya sosial media ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi kita disuguhkan dengan sumber informasi dan juga memudahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, seperti menyampaikan aspirasi mereka terhadap publik seperti itu. Tapi di sisi yang lain itu akan lebih sulit untuk menyaring mana informasi yang benar-benar fakta dan mana informasi yang masih samar atau bahkan hoax seperti itu. Ya, sepertinya sederhana ya, yaitu mengajak masyarakat kita bersama-sama untuk selalu mencari sumber informasi yang kredibel. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan literasi digital. Ya, tantangannya tadi sudah dibahas ya, yang saya sebut seperti hoax. Ya, dengan adanya hoax itu banyak masyarakat yang diadu domba, dan seharusnya tidak seperti itu. Sebagai masyarakat kita harus bersatu, ya perbedaan itu suatu hal yang wajar. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, selama itu bukan penyimpangan, ya kita anggap itu sebagai sebuah bumbu dalam bermasyarakat. Ya mungkin sederhana, seperti kita selalu menggunakan informasi yang benar-benar kredibel dalam mengambil keputusan atau ya dalam keputusan demokrasi kita, dan juga tidak mudah diadu domba, dipecah belah oleh pihak-pihak yang sedang berseteru dalam ya kubu-kubu yang berbeda. Dan juga perlu kita ingat bahwa demokrasi yang sehat itu berasal dari masyarakat yang berpartisipasi dengan cerdas dan beretika. Demokrasi bukan hanya soal pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi adalah musyawarah di tingkat RT, gotong royong saat ada warga yang sakit, dan kedewasaan saat berbeda pilihan. Agama membimbing nurani, demokrasi memberi ruang bagi keberagaman. Di Indonesia, keduanya tidak sedang berperang, mereka sedang menari bersama menciptakan harmoni yang menjaga kita tetap satu.